Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menerima Tuhan Yesus, yang sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus, dikatakan di sini Tuhan Yesus itu melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Dia berkuasa melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Apa ya contohnya ya, kalau waktu Tuhan Yesus ada di dunia, pernahlah sekali kan ada orang yang kerasukan roh jahat. Dia dikuasai oleh kegelapan. Ya, waktu itu dia dirasuk setan ya. Saya mau baca sebentar. Markus pasal 5. Bagaimana Tuhan Yesus waktu di dalam dunia melepaskan seorang yang dirasuk setan ya, dirasuk iblis, kuasa kegelapan. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah seorang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ayat 6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Iya, tadi di kitab Kolose dikatakan ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Dia melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Tadi kita baca waktu Tuhan Yesus ada di dunia, dia bertemu dengan orang-orang yang dirasuk oleh kegelapan, dirasuk iblis ya. Beberapa hari yang lalu kita belajar itu ya, tentang anak-anak yang dibawa ayahnya untuk didoakan atau diusir setan atau roh jahat yang ada di dalam dirinya. Dan murid-murid waktu itu tidak mampu ya, itu yang kita pelajari kemarin. Namun Tuhan Yesus melepaskan anak itu dari kuasa kegelapan.
Hari ini kita ulangi lagi. Di sini ada seorang yang dirasuk oleh roh jahat, ya. Dia orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Iya, mungkin kita berpikir bahwa saya kan nggak kerasukan, ya. Saya kan nggak kerasukan, jadi ini bukan untuk saya. Tapi sebenarnya walaupun tidak ada manifestasi begitu, ya, nggak ada penampakan bahwa kita kejang-kejang atau iblis sedang mempertontonkan gitu bahwa diri kita sedang dirasuk oleh iblis. Tapi sebenarnya semua orang yang belum hidup mengikut Tuhan Yesus sebenarnya ada dalam kuasa kegelapan itu, ya. Semua orang yang belum mengenal Tuhan Yesus pasti diikat oleh kuasa kegelapan. Itu sebabnya dia nggak bisa berdoa, dia nggak bisa membaca Alkitab. Asal baca Alkitab ngantuk dia. Tapi kalau nonton drakor nggak pernah dia ngantuk, ya. Aku nggak tahu apa drakor ini, nggak pernah aku nonton drakor. Tapi aku tengok di Facebook semua cerita orang itu, ya. Kalau pendetanya aku rasa khotbah belum tentu ditunggu-tunggunya. Tapi kalau si drama Korea ini langsung semua menunggu, ya. Baiklah, Tuhan Yesus datang melepaskan kita dari kuasa kegelapan dengan cara dia mati di kayu salib, penderita untuk menebus kita karena dosa kita, baik dosa yang kita buat sendiri maupun dosa keturunan dari nenek moyang kita sudah mengikat kita. Nunga diroro hita siang gonggoman ni haholumuni. Tadi orang yang kerasukan setan di Gadara ini, ya, diikat dia pakai rantai, langsung diputuskannya, ya, dibinasakannya. Ayat berapa tadi itu? Ayat 4, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Ya, di sini iblis di sini, ya, dalam diri orang Gadara ini tadi memberi kekuatan, tapi kekuatannya bukan untuk hal yang baik, ya. Kekuatannya untuk memutuskan rantai yang mengikat dia karena dia nggak mau lagi di rumah. Dia sudah pergi kemana saja lah, ya. Dia menetap di pekuburan. Orang-orang takut lewat situ karena dia ada di situ. Iya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya. Ya, inilah jahatnya kegelapan tadi, iblis tadi. Dirasuknya diri orang Gadara itu dan dia sendiri menyiksa dirinya. Ya, makanya kita kalau masih ada orang yang suka sekali menyakiti hatinya sendiri, suka sekali menyakiti hati orang lain, asal bicara mau menyindir orang, ya, asal suka menjelekkan diri sendiri, ya. Ada orang yang bertemu dengan saya lalu dia melihat, tanganmu, cantik ya tanganmu. Saya lihat biasa-biasa aja. Dia bilang, kalau tangan saya mah kayak pisang goreng. Ya. Kok selalu dia melihat dirinya jelek, ya. Dia selalu melihat dirinya buruk. Nah, tadi orang Gadara ini pun ketika dirasuk iblis itu dia menyakiti dirinya, ya. Waktu anak-anak yang dibawa murid-murid kepada Tuhan Yesus pun, anak-anak yang ciri-cirinya kayak epilepsi itu, dia pun juga membanting-banting, ya. Nah, memang iblis itu selalu ingin menyakiti manusia. Ya, padahal manusia itu bukan ciptaan iblis.
Bukan dia yang melahirkan kita, bukan dia yang menciptakan kita, tapi ketika dia datang, dia ingin membinasakan manusia itu. Nah, yang menarik di sini adalah ayat yang ke-7, dan dengan keras, ayat 6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Di Injil yang lain nanti dia bilang, "Apakah kau ingin membinasakan aku sebelum waktunya? Membinasakan kami sebelum waktunya." Nah, iblis yang merasuk orang Gadara ini berteriak, ya, dia menyembah. Aku nggak tahu, itu mungkin acting saja ya. Dia pura-pura menyembah Tuhan Yesus. Waktu di surga dia tidak mau menyembah. Sampai di bumi dia pura-pura menyembah. Tapi dia merasuk orang dan ingin membinasakan orang yang Gadara ini, ya. Dikatakannya di sini, "Apa urusanmu dengan aku? Apa urusanmu dengan aku? Apa urusanmu dengan aku?" Ketika orang merasa dirinya tidak perlu diurus Tuhan, apa urusanmu dengan aku? Ya, kalau datang corona ini pun nggak ada tobat-tobatnya manusia ini. Ya, lalap sombong, sok paten. Padahal saya yakin bahwa corona ini diizinkan Tuhan supaya orang bertobat. Tapi kalau kita udah merasa kita nggak perlu lagi mencari Tuhan, ya seperti si bolis ini tadi, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi?" Tahu dia, iblis itu pun tahu siapa Tuhan Yesus. Pura-pura tadi dia menyembah, tapi apa katanya? "Apa urusanmu? Apa urusanmu?" Saya dapat berkat sekali, ya. Beberapa hari yang lalu, guru sekolah minggu saya mengajarkan anakku sendiri, ya, tentang Yesus marah kepada murid-muridnya karena murid-muridnya melarang anak-anak datang kepada Tuhan Yesus. Dan masih memikir-mikirkan itu terus, kenapa marah. Akhirnya aku mengerti bahwa Tuhan Yesus mau anak-anak itu dibawa kepada Dia. Anak-anak itu udah rindu mengenal Tuhan Yesus. Dia tidak mengatakan, "Apa urusanmu dengan kami?" Untuk apa Tuhan mengurus kita? Ya. Saya ingat waktu anak saya kecil, dia pernah melawan. Dan dia sudah tahu bahwa melawan sama emak itu nggak baik, ya. Terus dia pergi naik sepeda. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Dia pulang, dia minta maaf. Katanya, "Mah, aku ditegur Tuhan karena aku melawan sama mama. Tadi aku jatuh dari sepeda." Ya, itu dia masih kecil, ya. Sekarang udah besar, aku nggak tahu apakah dia masih merasa jika dia jatuh dari sepeda bahwa dia sedang diurus oleh Tuhan. Ya, tapi anak-anak itu memang begitu, ya, polos. Tapi makin besar kita, mungkinkah kita mengatakan, "Apa urusanmu dengan aku? Apakah kau datang untuk membinasakan kami sebelum waktunya?" Iblis mengatakan itu kepada Tuhan Yesus. Dan janganlah katakan kepada Tuhan, "Apa urusanmu dengan aku?" Sukaku. Wah, ini kalau udah keluar kata-kata seperti ini, udah ngeri nih. Ya. "Apa urusanmu?" katanya sama Tuhan. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Kalau benar tadi dia tahu bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Tinggi, kenapa dia bertanya, "Apa urusanmu?"
Udah wajar dong Allah mengurus dunia ini, pijakan kakinya. Kita ini buatan tangannya. Dari debu tanah saja sudah diciptakannya kita. Kenapa kita katakan apa urusanmu? Ya, seharusnya kita harus berkata kepada Tuhan Yesus, uruslah aku. Gitu kok anak-anak kan. Makanya biarkan anak-anak itu datang kepada aku, minta diurus sama orang tuanya. Anakku yang kecil udah kelas 2 SD sih, Jotot namanya. Asal mau pakai baju, kalau dilihatnya saya di ruangan dekat dia mandi lah ya, pasti tunjukkan, mak ini bajuku mak terbalik apa tidak mak. Setiap kali saya duduk situ, mak ini terbalik nggak bajuku mak ya. Sebenarnya dia sudah tahu baju yang terbalik dan baju yang tidak kebalik. Tapi yang kulihat adalah anak-anak ini dia suka kalau diurus sama orang tuanya. Kita suka nggak kalau diurus Tuhan ya? Atau kita berkata seperti iblis, apa urusanmu dengan aku? Urusanku lah ini. Tapi kalau dibilang soal surga, mau ke surga mau. Tapi kalau urusan uangnya, apa urusanmu? Ya. Pura-pura dia menyembah, tapi jawaban yang keluar adalah, apa urusanmu dengan kami? Karena sebelum Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini. Ya, Yesus berkuasa membebaskan orang yang dirasuk setan. Dan iblis-iblis pun takluk kepadanya. Tadi tema kita kan dari Kolose 1 ayat 13 itu ya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mau kita diurus Tuhan Yesus? Jika diurusnya kita, ini tadi yang dilakukannya, ia memindahkan kita. Ia melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Ada banyak sekali contoh-contoh bagaimana Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat dari orang-orang yang dirasuk oleh kuasa kegelapan. Dan iblis-iblis itu pun mengenal Tuhan Yesus. Ya. Kita pun harus bisa kita mengenal ya. Jangan nanti, oh itu bukan iblis Bu Nova, itu yang kerasukan itu opungnya datang. Opungnya yang sudah meninggal, datang dia. Itu lagi ya, sesat itu nggak benar. Opung yang udah meninggal nggak bisa datang. Yang datang membuat kekacauan itu, yang datang menjerat manusia itu tadi, dibawa ke kuburan orang Gadara itu adalah iblis. Dan Tuhan Yesus berkuasa mengusir roh jahat. Kita lanjutkan. Ia memohon ya, iblis memohon. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Ayat 15. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras.
orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Ya, tadi iblis mengenal Tuhan Yesus. Iblis memohon. Ya, tadi pertama dibilangnya, "Apa urusanmu?" Tapi sekarang memohon dia, "Tolonglah, usirlah kami ke babi-babi itu." Lalu Tuhan Yesus mengabulkan ya permintaan si Bo di sini. Udah pergi, karena orang Gadara ini mau dibebaskan. Ya. 2000 ekor babi dirasuk oleh setan-setan tadi dan terjun semua ke danau. Tapi orang Gadara itu sekarang sudah sadar, dia sudah berpakaian. Biasanya dia nggak pakai baju. Waktu dirasuk iblis itu nggak tahu malu. Ya, sedangkan rantai bisa diputuskannya. Tidur pun dia di kuburan, padahal kuburan tempat orang mati. Dia masih hidup, tapi dia di sana. Dan Yesus datang ke situ. Ya. Bukan kebetulan dia datang ke sana. Kita meyakini kan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah melakukan sesuatu dengan kebetulan. Dia punya agenda untuk orang Gadara. Makanya tadi udah sadar orang Gadara itu, ya. Dibilangnya, "Ikutlah, aku mau ikutlah sama Tuhan Yesus." Biasanya kan Tuhan Yesus gitu ya. Kalau ada orang yang, "Mari ikutlah aku," tapi sekali ini beda. Ya, karena Tuhan Yesus sudah diusir dari kampung itu. Itu aja pikiranku. Diusir dia, "Pergi, kita harus pergi. Rugi kami kau buat, rugi kami. Gara-gara kau usir iblis-iblis itu ke dalam babi-babi itu. Jadi rugi kami." Karena mereka bukan melihat nilai manusia. Dia menilai hartanya yang hilang itu, 2000 ekor babi itu. Dan mereka melempari Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus sudah dikenal oleh pria tadi ya, orang Gadara itu. "Aku mau ikut kau Tuhan." Apa kata Tuhan Yesus sama dia? "Ayo," gitu ya? Enggak ya. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang yang sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan disuruh oleh Tuhan Yesus, ceritakanlah kepada orang lain bagaimana Allah sudah mengasihani engkau. Bagaimana dengan kita yang ada, ya ini saya lihat wajah-wajah ya. Apa yang paling suka kita ceritakan kepada orang lain? Adakah yang kita ceritakan bagaimana Tuhan mengasihi kita? Seperti Kolose ini tadi, "Nungadiroro hitasian gonggoman ni haholomoni." Ya, Ia telah melepaskan kita
dari kuasa kegelapan. Ainunga diroro hita siang gonggoman haholomoni, jala di pausat hita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana. Ya, orang Gadara itu yang tadi dirasuk setan, karena Tuhan Yesus mengasihani dia dibebaskan. Nunga dipalua hita sian huaso haholomone. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Mulu bahasa Batakon, nunga diroro hita, diroro. Ya. Diroro hita siang gonggoman ni haholomone. Jala di pausat hita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana. Begitulah besarnya kasih Allah pada kita. Sekalipun kita sudah dikuasai iblis, kalau kita mau datang kepadanya, dia mengasihani kita. Dia datang, dia lewat di Gadara. Apa dia tidak lewat di Aikanopan? Di mana Anda ditemui oleh Tuhan Yesus? Aku waktu itu lewat Tuhan Yesus di kampusku. Waktu mahasiswa, lewat dia di situ. Ya, dalam sebuah KKR, dalam sebuah khotbah, aku dengar bahwa Tuhan Yesus mengasihi aku. Dia mau mati. Masa sih orang seperti saya dikasihi Tuhan? Dia mau mati untuk saya? Dan pada waktu itu aku menerima Tuhan Yesus. Dan terjadilah padaku seperti kepada orang Gadara itu. Pulanglah ke kampungmu. Beritakanlah kepada orang-orang di kampungmu bahwa engkau dikasihi oleh Tuhan Yesus. Makinkah Anda bahwa Anda dikasihinya? Nunga dirorohos yang gonggoman ni haolomone. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Ya, dan dia memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Seperti orang Gadara tadi. Baik, sampai di sini. Halo, Ita Tupal, apa kabar? Kita bersyukur, ya. Maukah kita diurus Tuhan, ya? Kalau iblis tadi jelas ya, nggak mau diurus tapi minta tolong juga. Apa urusanmu? Ya, kita lebih baik katakan, Tuhan uruslah aku. Ini peraturan-peraturan sudah ya ganti-ganti nanti ya tentang corona ini. Hati-hati kita minta tolong sama Tuhan agar Dia yang melindungi kita. Yang bisa kita lakukan, bagian kita ya tetap berjaga-jaga. Kalau terpaksa harus keluar, jangan lupa dipakai masker. Walaupun kata pendeta saya tadi pagi, senyum-senyum saya mendengar khotbahnya. Dia bilang kalau udah kita pakai masker itu artinya kita mau mengatakan, hati-hati, COVID-19, kau mau kena ya. Aku pun mau kena ini, jadi harus hati-hati. Cuci tanganmu, pakai maskermu. Jangan jauh-jauh. Ya, kalau mau pergi pun Pak Andre ini kuliah ini. Dia sering pakai istilah ngamen. Kalau mau ngamen pun Pak boleh. Silahkan ngamen tapi dengan sesuai protokol. Baik, kita bersyukur karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Bukan karena kita baik. Mungkin kita mirip seperti orang Gadara itu. Bahkan orang Gadara itu sudah nggak dicari lagi sama manusia, dihindari. Dia dibawa iblis ke pekuburan, sudah dianggap mati oleh keluarganya. Tapi Yesus datang menemui dia. Hari ini juga dia mau menemui kita. Bagi kita yang sudah ditemui, katakan pada orang lain, aku sudah dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih karena hari ini kami diingatkan lagi dari cerita yang sudah sering sekali kami dengar. Bagaimana Yesus mengusir roh jahat dari orang Gadara. Kami diingatkan lagi bahwa Tuhan Yesus berkuasa
melepaskan kami dari kuasa kegelapan. Nunga diroro hamisian gonggoman ni haolumuni. Pola mate hoale Tuhan Yesus di hau pinar silang. Asabui hami masuk tu harajaonmu. Harajaon ni anak haholongan ni amai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk orang-orang yang sedang bergumul dalam kesulitan karena kegelapan ini. Kiranya Tuhan Yesus uruslah kami ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus, supaya kami bisa bercerita bahwa Tuhan mengasihi kami. Cukupkanlah semua kebutuhan anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu juga berdoa, kami lemah, kami tidak tahu apa-apa yang bisa kami perbuat untuk menghindari COVID-19 ini. Namun Engkau lebih tahu. Dan kami terus berdoa, ajarilah kami ya Tuhan. Dan juga Engkau mengajari para ahli-ahli untuk menemukan vaksin itu ya Tuhan, sehingga pada waktunya kami bisa tertolong. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya tidak terlalu banyak korbannya Tuhan. Engkaulah yang menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkatimu.